Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Alif Alawi dari mahasiswa Taris Biologi 4B Universitas Islam Negeri Siber Nurjati Cirebon, mata kuliah Integrasi Sains dan Islam dengan dosen Profesor Dr. Andes Ibu Kartini MPD. Saya merupakan anggota dari kelompok 4 bersama rekan tim saya yaitu Mahdalena Soleha. Di sini kita berdua akan menjelaskan tentang eksistensi kehidupan di alam semesta dalam perspektif Al-Quran dan sains. Yang melatar belakangi dari permasalahan ini yaitu eksistensi kehidupan di alam semesta dengan menekankan bahwa segala sesuatu yang ada merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Dalam perspektif ini, kehidupan dibedakan menjadi dua kategori besar, benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan bereproduksi, sedangkan benda mati tidak mengalami pertumbuhan. Pentingnya air sebagai syarat utama untuk kehidupan. Tanpa air tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan. Dalam Al-Quran, air digambarkan sebagai sumber kehidupan yang vital, dan pengetahuan ini sejalan dengan temuan ilmiah modern yang menunjukkan bahwa semua makhluk hidup menumbuhkan air untuk bertahan hidup. 3 syarat utama yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup, yaitu air, makanan, dan oksigen. Air dianggap sebagai unsur yang paling penting karena semua makhluk hidup, baik di darat maupun di laut, bergantung pada air. Al-Quran mengindikasikan bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air, menekankan betapa pentingnya air dalam ekosistem. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla zabbatin min ma'i faminhum man yamshi ala batnih wa minhum man yamshi ala rizlain wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullah ma yasha'u innallah ala kulli syai'in qadir, yang artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 45. Di kalangan ilmuwan, ada 3 pendapat mengenai penciptaan kehidupan dari air. Pertama, kehidupan makhluk berawal dari air. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah laut. Dengan demikian, teori ini mengisyaratkan bahwa makhluk hidup berasal dari air dan muncul pertama kali dari laut. Kedua, semua makhluk hidup berasal dari air, dalam arti semua berasal dari cairan sperma. Ketiga, air merupakan bagian terpenting agar suatu makhluk tetap hidup. Pada kenyataannya, sebagian besar makhluk hidup memang terdiri atas air. Misalnya saja, manusia 70% dari bagian tubuhnya adalah air. Manusia tidak akan dapat bertahan lama bila 20% saja dari cairan tubuhnya hilang. Manusia dapat bertahan lama tanpa makan, tetapi tidak demikian bila tanpa minum. Selain itu, makanan juga menjadi fokus utama, karena tanpa makanan, makhluk hidup tidak akan memiliki energi untuk bertahan. Makanan tidak hanya memberikan energi, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan dan regenerasi sel. Oksigen yang dihasilkan melalui proses fotosintesis tanaman merupakan elemen ketiga yang sangat penting. Tanpa oksigen, kehidupan di bumi tidak akan mungkin ada, menunjukkan keterkaitan erat antara ketiga unsur ini dalam mendukung kehidupan. Eksistensi dan evolusi kehidupan di bumi. Penciptaan langit dan bumi terjadi dalam proses 6 masa, di mana proses penciptaan ini menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana yang struktur dalam menciptakan alam semesta dan segala isinya. Meskipun Al-Quran tidak secara spesifik menyebutkan konsep evolusi seperti yang dipahami oleh para ilmuwan pada masa ini.
Nah, beberapa penafsir melihat bahwa proses penciptaan yang bertahap ini bisa dihubungkan dengan pemahaman tentang perkembangan makhluk hidup, di mana dalam surat Al-Mu'min Allah menjelaskan tentang ciptaan manusia dari air yang hina, kemudian menjadi segumpal darah yang akhirnya menjadi makhluk yang sempurna. Proses ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu evolusi dan bentuk yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, mencakup perkembangan organisme dari mikroba menjadi makhluk multiseluler yang lebih kompleks. Eksistensi manusia sebagai makhluk cerdas di bumi. Manusia sebagai makhluk yang cerdas yang dianugerahi akal dan kemampuan berpikir memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem di bumi. Dalam konteks ini, manusia tidak hanya ditugaskan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga berfungsi sebagai khalifah atau pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam. Tugas ini mencakup perlindungan lingkungan, pelestarian, keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Dengan akal dan kemampuan berpikirnya, manusia diharapkan dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kelestarian alam. Isyarat eksistensi kehidupan di luar bumi. Kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi, terutama di planet-planet seperti Mars dan bulan-bulan lainnya, merupakan topik yang sangat menarik dan terus diteliti oleh para ilmuwan. Meskipun hingga saat ini belum adanya bukti yang konkret yang menunjukkan keberadaan kehidupan di luar bumi, berbagai misi keluar angkasa dan observasi astronomi terus dilakukan sampai saat ini untuk mencari tanda-tanda kehidupan seperti jejak air ataupun kondisi yang mendukung bagi kehidupan. Menariknya, dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan makhluk di langit dan di bumi. Hal ini membuka ruang bagi interpretasi bahwa kehidupan mungkin tidak terbatas hanya pada planet kita, melainkan ada kemungkinan makhluk hidup lainnya di luar planet kita. Selanjutnya yaitu isyarat eksistensi makhluk cerdas di luar bumi. Potensi adanya makhluk cerdas di luar bumi menyatakan bahwa Al-Quran mengisyaratkan kemungkinan tersebut. Pencarian makhluk cerdas di luar bumi dengan upaya manusia untuk memahami tempat mereka di alam semesta. Proyek-proyek seperti SETI menjadi sorotan, di mana para ilmuwan berusaha mendeteksi sinyal dari kehidupan cerdas di luar planet kita. Pencarian ini bukan hanya tentang menemukan kehidupan baru, tetapi juga tentang memahami hakikat penciptaan dan eksistensi. Dengan demikian, pencarian makhluk cerdas di luar bumi menjadi bagian dari perjalanan spiritual dan ilmiah umat manusia. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan yaitu pencarian kehidupan di luar bumi merupakan bagian integral dari upaya manusia untuk memahami alam semesta dan posisi mereka di dalamnya. Kehidupan di bumi merupakan contoh yang nyata dari kebesaran dan kuasa Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan rencana yang sempurna. Pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan dan eksistensinya. Dengan memahami alam semesta, manusia diharapkan dapat menghargai ciptaan Allah dan menjalankan tugas mereka sebagai khalifah di bumi dengan baik.